Halo, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Riswanto dari Koki Studio. Kita untuk hari ini akan belajar tentang user interface, atau kita lebih sering kita kenal dengan UI pada Android ya. UI, user interface. Karena kalau kita ingin membuat aplikasi, tentunya kita harus mengenal bagaimana cara membuat UI yang baik dan bagus agar pengguna kita menyukai aplikasi kita tentunya. Oke, kita akan belajar mengenai view terlebih dahulu. Kita akan buat project baru. Sorry ya. Buat project baru, kita kasih nama dengan belajar view. Di sini nanti kita akan belajar layout dan beberapa widget dari Android ya. Oke, next. Kita buat empty activity, next, dan finish. Jadi pada pemrograman Android, view adalah UI dasar yang menyusun semua gambar yang ada pada Android, di layar Android ya. Jadi yang ada di layar itu merupakan susunan dari view-view yang ada. View itu bisa dalam bentuk layout, widget, atau apapun itu. Oke, sudah tergenerate. Jadi dimanakah lokasi view itu? Kalau di Android itu view-nya saya ganti dulu menggunakan project agar tampilannya sesuai dengan foldernya. Dia ada di folder res, atau sebenarnya ini adalah resource di dalam pemrograman Android itu dikenal dengan res. Kemudian dalam layout ini merupakan layout di mana kita akan menampilkan view yang akan kita binding dengan Java kita. Kemarin kita telah membuat Hello World ya, tentunya. Di sini terdapat relative layout dan terdapat text view. Jadi ini merupakan widget, ini merupakan relative layout. Sederhana, klik 2 kali akan muncul, kita dapat melihat versi teksnya, teks atau desain. Versi desain ini kita bisa dapat menarik, misal kita akan menambahkan button di bawah Hello World, kita bisa tarik kemudian taruh. Kelemahannya jika kita menggunakan ini, terkadang ukurannya itu tidak mengikuti yang kita inginkan di saat kita mencoba aplikasi tersebut di berbagai jenis layar ya. Tetapi kalau dengan teks kita bisa dapat memastikan posisi ini tuh sudah sesuai. Biasanya kita tuh mengenal fragment ya, itu kalau udah ke depan sih nantinya kita belajar untuk dasarnya dulu. Di dalam setiap tag, ini merupakan basic bahasanya pakai XML ya. Di dalam setiap tag view itu ada ID. Ini tidak wajib. ID ini nanti yang kita gunakan untuk binding data dengan main activity. Semisal ID button ini kita kasih nama dengan ID button. Kemudian kita dapat inisialisasi di sini. Caranya kita buat variabel button dulu. Button, coba Alt Enter untuk mengimport. Oke, kemudian button itu kita
kita inisialisasi, ini artinya button, kita casting pada button, kemudian find view by ID itu kita cari sesuai dengan ID-nya itu tadi adalah button. Ingat untuk find view by ID ini kita harus yakin jika ID ini itu terdapat di layout ini. Jika tidak, maka akan terjadi force close atau error di aplikasi kita. Semisal button, kita sudah menambahkan button di sini. Sekarang kita akan belajar atributnya ya. Di dalam setiap layout biasanya memiliki atribut layout width. Kita udah pasti tahu secara bahasa Inggrisnya berarti panjang atau lebarnya dari si button. Biasanya ada wrap content atau match parent. Wrap content itu artinya dia sepanjang isi dari konten yang ada dalam view atau di dalam widget ini, dalam button. Ketika kita akan merubah namanya menjadi new, button ini akan menyempit atau memperpendek. Ketika akan kita memperpanjang lagi, button ini akan mengikuti panjang dari konten yang ada, artinya wrap content. Kalau match parent itu artinya seberapapun konten, dia akan hanya mengikuti lebar dari parent si layout. Jadi layout button ini kan di dalam relative layout ini tag awal, pembuka, ini closing textnya. Jadi dia itu ngikutin seberapa panjang si relative layout. Jika relative layout ini kita setting 100 dp, 100 dp itu satuan di dalam view ya, 100 dp, dia akan panjangnya itu maksimal mengikuti si parent gitu. Jadi makanya kita makanya di sini disebutkan match parent gitu. Value dari atribut tersebut. Oke, kita kasih. Kemudian ada atribut teks. Jadi ini Android merupakan tata cara penulisan. Kemudian ini nama atributnya atribut teks. Teks ini merupakan teks yang ada di dalam button tersebut. Kita namakan misal ganti teks. Kita wrap content. Kemudian untuk layout relatif itu ada atribut legend parent left, berarti dia mengikuti si parent pada posisi left, dan legend parent start itu ada posisi start. Kemudian ada below, dia bisa above, below, right, to right atau to left. Kita bisa lihat left. Di sini ada suggestion code-nya, jadi kita nggak perlu menghafal sebenarnya. Yang penting kita mengerti to left berarti nanti itu berada di sebelah kiri dari ID text view, berarti di sebelah kiri ini gitu. Kalau kita mau sebelah kanan, ini bisa kita ganti dengan to right of ini mengacu ke ID ini ya. Mengapa numpuk itu karena kita mengaktifkan di sini parent left-nya. Ketika parent left kita hapus dan parent start-nya kita hapus, nah itu tadi, karena tadi itu kita drag drop, dia otomatis ke generate kode yang tadi ya. Itu yang kadang menjadikan masalah. Saya lebih suka itu ngoding kalau pakai
teks biasa, tapi melihat ini, melihat previewnya. Kita bisa refresh. Nah, habisnya dia udah berubah, berada di sebelah kanan. Kita balikkan ke below aja, di bawah. Kita udah berubah di bawah. Oke. Kemudian ada teks, sama teks itu untuk isian dari si widget. Kemudian ada visibility. Kita belajar visibility. Visibility ini atributnya bisa kita gunakan untuk menghilangkan si widget. Gone, hilang. Invisible juga tidak terlihat, tapi dia masih ada layoutnya ya, masih ada kotakannya. Visible. Kemudian yang terakhir adalah visible. Ini tricky yang dapat kita gunakan untuk programming jika kita ingin memanfaatkan mungkin jika bla 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 teks ini pengen kita tampilkan atau kita hilangkan gitu. Ada itu, kemudian ada graph, kemudian ada margin. Margin itu ada margin. Kalau kita hanya menggunakan margin itu berlaku untuk atas, bawah, kanan, kiri. Kalau kita menggunakan salah satu berarti misal margin bottom, berarti itu jarak antara widget teks dengan button yang di bawah. Misal 25 dp akan terlihat jaraknya, itu margin. Kemudian ada juga padding. Padding itu lebih bagus digunakan di layout ya. Artinya padding itu bukan jarak dari kedua widget, tetapi padding itu menyetretch ya. Jadi antara pinggir sampai dengan ini tulisan hello world itu terdapat padding 16. Kalau ini yang left ya, ini 16 dp. Kalau kita ganti dengan margin left akan sama, tetapi jika kita terdapat warna, kita bisa tambahkan atribut background. Kemudian misal warnanya hitam. Ini kita belajar juga menambahkan warna. Terdapat ganti, tinggal klik menjadi misal biru ini ya. Oke. Nah, kalau kita menggunakan margin, warna ini tidak akan memenuhi seluruh layout karena margin itu akan menggeser si layout. Berbeda kalau kita menggunakan padding. Padding itu dia berarti ke dalam. Jadi terlihat kan perbedaan antara margin dengan padding. Jadi kalau nanti teman-teman membuat desain ternyata kok teman-teman menggunakan padding, emang fungsinya sama tetapi berbeda dalam penempatan posisinya. Kalau padding itu layout itu ukurannya tetap, tapi jarak itu di dalam layout itu. Tetapi kalau margin itu jarak itu yang bergeser dari kiri, kanan, atau atas atau bawah gitu perbedaannya. Terlihat ya perbedaannya kalau mungkin nanti teman-teman ingin memberikan warna pada desain-desainnya tetapi terjadi seperti ini, oh ternyata harus menggunakan padding. Oke, kita sudah belajar teks, button, relatif. Kita akan belajar selanjutnya layout. Di sini ada frame, linear, table, grid, relatif. Tapi yang paling sering itu antara relatif dan linear. Linear terdapat horizontal atau vertikal. Perbedaannya antara linear dan relatif ya. Perbedaannya
kita bisa membuat layout baru untuk mencoba membuat perbedaan antara linear layout dengan relatif. Kita kasih nama linear. Oke, kita kasih nama layout baru, belajar linear. Root layoutnya di sini saya biasa pakai Mac buat kita pakai linear. Di sini orientasinya vertikal. Sorry ya, saya biasa pakai Mac ngatur auto formatnya itu biasanya pakai shortcutnya Ctrl Shift L, tapi di sini ternyata berbeda jika Windows. Mungkin di sini ada perbedaan shortcut ya. Nggak ada ternyata. Oh iya. Nih benar ya, format Ctrl Alt L ternyata. Alt L teman-teman bisa jika ingin memformat kode acak-acak. Misal di sini saya menambahkan put button. Oke, wrap konten, kita kasih teks button 1. Kalian teman-teman bisa tekan Ctrl Alt kemudian L, kode itu akan rapis dengan sendirinya. Oke, kita kasih padding 16 dp biar rapi. Ini perbedaan antara linear layout vertikal dengan horizontal. Saya buat linear layout dulu ini untuk yang vertikal, orientation vertikal. Teman-teman nanti bisa lihat perbedaannya ya. Gimana cara menyesuaikan teksnya. Ctrl Alt L. Oke, ini biar rapi ya, rapi kan. Teman-teman sebenarnya bisa copy paste kode. Ini horizontal. Oke. Satu, 2, 3. Ada error. Oke, kita kasih color background. Misal terlalu gelap, kita terangkan saja. Oke, button ini kita kasih color ini. Kalau enggak kita kasih layoutnya aja ya.
perbedaan layoutnya nanti. Oke, ini perbedaannya. Kita ganti dengan merah, posisi yang sama. Oke, sip. Jadi ini perbedaan antara linear layout vertikal dan linear layout horizontal, di mana kita menambahkan suatu widget, mau itu button, mau itu image view, mau itu text view, dia akan bertumpuk secara vertikal, secara berurutan 1, 2, dan ketiga. Kemudian karena kita setting si weight itu match parent, berarti dia dari ujung sini sampai dengan ujung sini terdapat padding sebesar 16 dp atau dp di pixel apa ya kalau nggak salah ya, satuannya dp. Kemudian jika kita melihat yang horizontal, si button itu berurutan akan mendatar atau akan bertumpuk secara horizontal gitu. Itu perbedaan antara si vertikal dan horizontal. Kemudian mungkin ada yang tanya, gimana caranya biar button 3 ini ukurannya sama dan proporsinya sama? Sebenarnya itu tricky. Ada satu atribut namanya layout wake. Kita bisa kasih value sama semua, kita kasih, dan wajib layout depth width-nya itu 0 dp. Ini hanya berlaku untuk horizontal, bisa berlaku untuk vertikal itu nanti, tapi yang 0 dp itu menggunakan pada layout height ya, bukan width. Jika kita menggunakan yang horizontal, yang kita ganti menjadi 0 dp itu layout width, bukan height. Tapi kalau kita akan menerapkan pada yang horizontal, yang vertikal, yang ke bawah, nanti yang 0 dp ini kita terapkan di si height gitu. Oke. Kurang satu kode, sorry, maaf kalau copy paste biar lebih cepet ya. Jadi besarnya bisa sama, itu tricky. Oke, ini sekilas linear. Kemudian kita akan belajar tentang relative layout. Belajar relatif. Di dalam membuat layout ini tidak boleh huruf besar ya. Oke. Kemudian kita dapat langsung rubah root elemen atau root layout itu kita berubah menjadi relatif. Ketik rela tab, dia akan berubah secara total. Dan di dalam relatif itu kan sebenarnya tidak ada yang namanya orientation. Kemudian setelah kita menambahkan relatif, kita berikan padding 16 dp. Kemudian kita akan bermain dengan button. Oke. Secara default, jika kita menambahkan sebuah view
itu akan berada di pojok kiri atas ya. Misal kita tambahkan text view, dia akan menumpuk semuanya di pojok untuk yang relatif. Kalau kita ingin mengatur penempatan, kita dapat menggunakan atribut yang dimiliki oleh relative layout. Contohnya center in parent, kita berikan value true, berarti si widget button itu berada di posisi tengah-tengah dari relative layout ini. Kemudian ada lagi bisa kita align parent left, berarti dia di paling kiri. Kemudian kita true, kemudian kita jika ingin menaruh bawah bisa kita gunakan bottom, align parent bottom. Tetapi kita juga dapat mengatur tata letak widget kita mengikuti widget sebelumnya. Semisal kita akan taruh di bawah button text, kita bisa gunakan below, kemudian ID. Jangan lupa button yang akan kita gunakan untuk acuan itu kita berikan nama dulu. Setelah itu below layout below, berarti si widget text view akan di bawah ID apa, misal button, pastinya akan di bawah button. Tetapi karena default dia itu alignmentnya itu left, maka dia sudah terdapat di bawah button coba, tetapi belum center. Bisa kita gunakan center horizontal true. Jika kondisi kita ingin mencenterkan di dalam parent secara vertikal, berarti kita gunakan center vertical true. Kalau center in parent berarti center horizontal true dan center vertical true. Center vertical true dia berada di tepat si relative layout tersebut. Itu perbedaan yang besar yang bisa teman-teman gunakan dalam mendesain UI ya. Itu yang penting diketahui sebelum teman-teman itu merambah ingin mendesain UI. Ada desain seperti ini, tampilannya seperti apa, kira-kira seperti apa ya gitu. Mungkin nanti secara tidak langsung teman-teman bisa mencoba membuat beberapa desain-desain yang nantinya akan mengasah teknik-teknik kita dalam mendesain UI di Android ya. Kemudian perkenalan aja, jadi terdapat di view itu terdapat layout, ini listnya ada frame, linear, table, row, grid, relatif. Tetapi yang paling sering digunakan itu adalah linear dan relatif. Tergantung dari sudut pandang kita lebih enak yang mana. Kemudian untuk widget ada plain text view, large text, medium text, small text. Itu satu widget namanya text view sebenarnya, tapi berbeda style lah saja. Ada button dan small button, radio button. Ini untuk pilihan ya, kita bisa cek atau uncheck, sama fungsinya dengan checkbox. Maupun untuk switch sebenarnya sama dengan fungsinya dengan switch. Ada toggle seperti switch sama
Kemudian image button itu untuk membuat button tetapi tidak dengan teks ya, tapi di dalam button itu ada image-nya. Untuk image view untuk menampilkan gambar, progress bar untuk menampilkan loading, seekbar itu untuk menampilkan semisal contohnya itu terdapat pada musik player atau volume, itu menggunakan seekbar. Kita bisa geser dari 0 sampai 100 misalnya. Jadi kita bisa geser besarnya value-nya dari 0 atau sampai 100. Untuk rating itu sama seperti seekbar tapi bentuknya bintang. Untuk spinner itu kalau di web itu namanya drop down. Jadi jika di UI itu ada view-nya, diklik muncul ke bawah, terus pakainya drop down. Kemudian web view itu kalau kita ingin meloading URL, meloading web di dalam aplikasi kita gunakan web view. Ini text file, cuma berbeda di style dan atribut aja. Kemudian kontainer ini kayak host dari sebuah widget radio group untuk menghost beberapa radio button, contohnya seperti itu. List view untuk menampilkan list, biasanya yang sekarang sering dipakai yaitu recycler view, tapi kita harus menambahkan library lain ya, library dari Android tentunya. Dan untuk date time kita bisa menampilkan text clock, analog clock, ini udah deprecate ya, digital clock, ada chronometer, ini untuk timer, dan ada date picker itu untuk mengambil gambar, calendar view untuk melihat kalender, time picker itu untuk mengambil waktu. Dari sekian banyak widget yang ada, masih banyak ya, yang paling sering digunakan adalah list view atau recycle view. Kemudian ada scroll view, itu juga kadang, edit text, kemudian button, radio, pastinya layout. Itu yang pasti teman-teman harus pelajari. Oke, kita sambil belajar ngoding sedikit, kita akan meneruskan buka activity main yang kita sudah edit tadi. Oke, kita akan ganti warna saja ya, ganti warna teks. Di sini ada tulisan text word, ID-nya text view, kita inisiasi di main activity. Text view TV hello world. Kita inisiasi. Sorry. TV text view hello world, casting ke text view, find view, r.id.text view. Sudah, kita akan melakukan jika button diklik button set on click listener new view on listener, kemudian kita akan merubah TV hello world, set text color, kita akan gunakan get result.
color, kita dapat menambahkan color di sini ya. Ternyata udah ada generatan, kita bisa gunakan ini tiga ini. Kalau kita akan rubah jadi color accent, rid.color accent. Jadi nanti ketika klik kita akan berubah. Oke, kita coba build. Sini saya punya Nexus 5 yang kecolok ya. kecolok. Oke, kita build dan kita running. Saya menggunakan Hairdroid biar kita bisa lihat view, bisa lihat hasilnya. 3 tik 1 tik 2 tik 2 3. Oke, buildnya makan RAM, loading. Kerasa lagnya padahal RAM-nya 6 GB. RAM-nya 6 GB. Oke. Sorry, kita ulangi. Oke, kita sudah connect, kemudian kita sudah running tadi. Kita coba running ulang. Ya, udah nyala. Nah, ini tampilannya mirror. Coba back. Ini udah mirror ya, ini tampilannya. Menggunakan aplikasi yang kita buat tadi. Ketika ganti tag warna, kita klik, teks ini akan berubah menjadi warna color accent. Oke, karena ini kan. Oke, gitu aja tutorial dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.